Emang pantai sebenarnya. Masalahnya apa sih sebenarnya gegaranya? Katanya anaknya digampar sama gurunya. Gara-gara Gara-gara anaknya naik tembok katanya. temboknya kenapa? Katanya anaknya tuh naik tembok gitu. Aku sih yang Roboh. nonton sih. Katanya Nggak roboh. Katanya Pagernya? anaknya ngerokok katanya. Oh, Badung dong berarti anaknya. Itu sih namanya ada peribahasa. Buah nggak jauh dari pohonnya, jatuh. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau menurut aku ini pohon nggak jauh jatuh sama akar-akarnya, ambruk. Kan bapaknya konten kreator ya, dikit-dikit dipiralin. Untung-untungnya kena bumerang sendiri, kena senjata makan tua. Bapaknya konten kreator terus diviralin. Hello, lu sama ada nyari penyakit. Kalau lu mau viralin, begini viralinnya. Omelin anak lu, ya kan? Terus videoin gitu. Omelin anak lu diobrolin sama gurunya. Bapak, anak saya nakal gini-gini. Bapak gampar anak saya gampar lagi anak saya di depan bapak. Karena saya salah mendidiknya. Saya lalang, Pak. Betul Nah, itu. begitu seharusnya baru dia dapat positive thinking, nyinggung yang sebelah itu. Masalah kemarin ada tuh kasusnya sebelum si Den. Nah, respect jadinya penonton ya, Bul ya. Pengen viral, ujung-ujung Kang Deddy yang datang. Biar Dia apa? iya benar, Kang Deddy ya datang ya, sampai Kang Deddy datang. Kan masuk ke lambe-lambe gosip kan? Iya, lambe-lambe gosip. Lo tau kak si Den kontennya apa? Dia kan suka dipukul sama bininya pakai ompreng, perteng, terus anaknya digampar sama guru nggak terima, istri ngegetok laki, boleh ya, durhaka, konten, terus anak digampar guru nggak terima, bandel. Tapi sayang ya, kok nggak diundang di pagi-pagi ambiar? Ya enggak lah, ya jelek. Coba yang menghibur ya, pagi-pagi ambiar itu yang lu kocak, yang ngegibah, tuh baru diundang. Kayak Babul Besti ngangkat-ngangkat galon, ngangkat-ngangkat TV, diundang. Dia cara Go Talent, infotainment semuanya, baru ini masalah gitu diundang. Gak berbobot. Terus abis itu di posting gitu kayak ala-ala tersakitin gitu ya. Ala-ala tersakiti, padahal mah dia yang nyakitin. Hello. Apalagi gue dulu sama guru gue dipecut biasa aja tuh, aku nggak ngadu sama mama gue. Iya. Emang anak zaman sekarang suka ngadu sama bapak ya? Bingung gue jadinya. Terus kalau anak kamu dipukul sama gurunya juga, kamu ngelawan nggak gimana gitu? Kalau kena anakku cewek, kalau cowok ya tergantung dulu kasusnya. Kasusnya kalau kasusnya bener-bener kayak ngerokok, bolos, terus apa yang bikin itu ngelawan sama guru ya, dia ditabok atau dijewer, gue tambahin sama gue di depan dia, biarin. Ya. Iya, itu kalau zaman dulu kita masih kecil, masih sekolah, guys. Itu ditampar udah biasa, kita dipecut, tangan kita hancur semua dipakai kayu-kayu. Itu kita nggak ngadu sama bapak, malah kalau kita ngadu sama bapak sama ibu, langsung kita dibalas, pak, ditambahin. Kok anak zaman sekarang beda ya, dikit-dikit ditampar sama gue, ngadu sama orang tua. Agak lain di Indonesia sekarang ya, agak lain. Agak lain, pantas zaman sekarang anak-anak tuh banyak yang lulus sekolah nggak pada sukses. Ya, banyak penganggurannya karena gitu. Ember banyak yang badung. Itu ujung-ujung kalau udah susah lah mau diomongin. Mau jadi apa Indonesia ini? Menjadi apa? Generasinya ujung-ujungnya gini. Oh my god, oh tidak. Sambil main aja, sambil mencet aja, nggak ada challenge, ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol sambil nyari mawar.
Terus ya, kalau memang nggak mau dididik sama guru, ya udah buka aja tuh yayasan sekolah lu sendiri sono. Hah? Buka sono. Kalau nggak mau didik sama guru, kenapa kau nggak jadi gurunya aja? Kau ajarin sendiri anaknya, Iya. Ada peribahasanya ya. Walaupun orang tuanya guru, walaupun orang tuanya kiai, walaupun orang tuanya ustadz, anak sukses itu bukan karena diajarin sama orang tua di rumah, ya, tapi sama guru, ya, sama guru. Walaupun orang tuanya itu kiai mau guru, tetap aja anak itu nuntut ilmunya itu bukan sama orang tua, tapi sama guru. Paham kalian sampai di sini? Terus makanya keponakan gue kecil-kecil udah tuh dimasukin pesantren karena biar tahu rasanya di pesantren sekolah tuh gimana rasanya. Kalau dididik kita sendiri tuh susah. Kita semua tuh harus guru, percaya sama guru. Tapi asalkan tengok gurunya dulu, jangan asal-asalan. Nanti ujung-ujung sama guru juga dimakan, dinyep-nyep lagi. Kebanyakan juga guru juga nyep-nyep muridnya juga. Kebanyakan ini korbannya. Kalau anak aku nggak anak gua nggak pesantren. Dia aku titipin ke mamanya 2 tahun supaya dekat sama mamanya di Cikarang. Tapi anak aku nggak pesantren. Aku cuma ngundang bayar guru ngaji ke rumah. Ya. 1 jam 2 jam dia ngaji di rumah. Habis itu dia datang nanti kursus bahasa Inggris, datang lagi ke rumah gitu. Jadi nggak pesantren anakku gitu, nggak pesantren. Jadi dia sekolah dari sana siang pulang sore. Nah nanti malam ada guru ngaji ke rumah tuh gitu kan. Terus guru les bahasa Inggris ke rumah. Jadi semuanya serba di rumah, nggak di sana, nggak di luaran. Aku gitu anakku. Nanti semua biaya ya udah berapa gitu. Area agama lo apa? Muslim lah, Islam ngaco. Siapa yang nanya dia? Tahu itu penonton. Emang agak pakar, orang lagi cerita nanya agama, bodoh kau ya. Emang penontonnya lama-lama tuh kebanyakan longo. Cuma kalau Babul belum punya anak, Babul sempat mandul, sempat keguguran, ya. Kalau ilmu itu harus dicari, harus dikejar, harus cari tahu. Kalau ilmu gitu, guys. Emang kalau ilmu harus dicari, harus dikejar. Ya kalau orang tuanya begitu, ya setiap guru diomelin, anaknya diomelin sama guru, orang tuanya nggak terima. Mau sekolah di mana juga sekolah nggak mau nerima yang ada, ya. Bisa-bisa udah gede nanti di backlist sama perusahaan, sama HRD. Kalau begitu terus, ya. Kapan kamu itu jadi orang tua itu pola pikiran masih kayak gitu aja, Herman? Kalau kita bukan gibah, guys, karena kita yang ngeliat tuh kita fakta. Dia tuh dipiralin, jadi kita nonton juga. Kalau kita nggak nonton, kita nggak dipiralin, nggak diumbar sendiri, ya nggak mungkin masuk ke media karena dia ngumbarin sendiri, karena dia videoin sendiri. Jadi kita ngomongin karena kita sesuai dengan fakta. Betul nggak sih, Arya? Betul. Karena dia sendiri yang viralin, udah itu dia anak TikTok, anak konten. Ya dia salah sendiri kalau dia diserang sama netizen. Iya, jadi bumerang sendiri. Nah, itu temennya padahal dulu. Tanya Babul, kita berteman sama dia loh. Padahal kita takutnya kayak gitu, guys. Sosial media ini, kamera ini kadang-kadang hati-hati kita. Kita pengen cari simpati dari penonton netizen, ujung-ujung kita yang diserang. Itu nggak enak banget, apalagi pas lagi nge-live. Banyak nyerang-nyerang, walaupun penonton kami ujung-ujung nyerang gitu, nggak seru gitu. Nama akunnya Mr. Dance. Aku nggak sebut nama ya, guys ya. Dari aku yang nyebutin. Ya gue anggap aja gue juga netizen kok, ya. Netizen emang berhak komentar. Netizen juga boleh untuk ngomong, bukan hanya untuk berkomentar aja. Keles. Mulut kau lama-lama kayak perempuan juga ya, anjing ya. Iya, tahulah nggak semua guru itu buruk, guys. Ada sebagian juga yang guru yang muridnya diginiin, tapi kan kalau itu kan cuma di kampak doang nggak jadi masalah. Itulah, anggaplah itu tuh untuk mental kita ke depannya. Kita tuh dunia itu tuh
Itu Mungkin nggak digampar kali, cuman dikeplak begitu. Kamu ya pelan, mungkin nggak. Ya orang nggak bonyok kok, nggak pada biru, biasa aja. Iya, kecuali udah biru bonyok gitu wajar lah ya. Itu udah beda itu. Sampai Itu udah berdarah, sampai bengok. itu beda. Lain cerita. Kalau selagi nggak ada luka, nggak memar, ya kan? Susah sih Itu mah. sekarang. Ya moga anak-anak kalian enggak ada kejadian kayak gitu. Jangan gampang videoin, jangan gampang viral dikit-dikit viral, ujung-ujung kena itu kan bumerang kan. Kalian udah masih nge-lab dia juga itu. Si Dan itu nge-lab sekarang, tetap nge-lab. Nanti kalau kita undang dia pasti dia beda cara mau omongannya beda, kita yang diajak. Coba aku ajak, kau undang. Nanti aku bel, aku ada nomor WA-nya, kontaknya ada. Coba aku telepon. Iya, entar aku telepon ya, aku coba aku telepon ya. Siden aku telepon ya. Tuh, dia sempet WA gua, bro, apa kabar? Tuh, dia sempet WA gua, cuman nggak kebuka WA-nya sama gua. Tuh, terus, bro, apa kabar? Tuh, Den tuh. Ya, gua bel ya. Coba kau telepon. Lu diam dulu ya. Diam. Ah. Berdering. Halo, assalamualaikum. Salam. Woi, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nggak PK lagi sekarang? Hah? Nggak PK lagi kayak dulu? Nantilah. Yo, siang ngonten naon sekarang? Masih daster larian? Biasa lari-lari. Ya, ya biasa topi lari-lari, manjat pohon, paus begitu. Jengis di mana? Iya. Gimana lagi lah. Oh. Gue kan begitu orang gila. Iya sih benar kayak orang gila. Emang dulu mah lu PA sih, lu mah PA sama kayak si Babul, kayak gua, lu PA semua. Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Woi, aing nolo ieu beranda maneh jeung guru. Ieu masalahna naon eta? Viral gue kemarin. Sampai aya Kang Dedi. Tiga, kan viral budak ya masuk ke media apa isolasi. Itu gara-gara naon sih ya? Gara-gara naon? Ada bocah, sebenarnya bocah kan. Oh, sebandel-bandel. Oh, bocah. Jeung gurunya. Ya bocah gue. Bocah gue kan emang di bahasa sekarang. Kalau publik kan netizen kan taunya kan maksudnya kan sekarang ya kan. Kalau netizen itu ya kan ya tetaplah kalau yang bersangkutan pihak guru sama gue kan memang kasus sudah lama, cuma dibahas sekarang gara-gara naik pagar kan. Ya sabar. Kalau misalkan gurunya juga tidak nyerenteng ya gue kan orang namanya kreator kan harus hati-hati ya. Iya. Kan? Iya. Iyalah. Sebenarnya kan seperti itu ya. Cuman udah beres sekarang udah beres. Oh udah beres ya. Ya udahlah baik-baik aja lah pokoknya ya. Damai-damai aja lah ya. Udah damai udah. Cuman kan netizen aja kan dia kan melihat satu pihak saja kan. Iya. Wajar lah hujatan. Dirujak hujatan seluruh Indonesia nggak masalah. Gue pasang badan. Cuma netizen kan menanggapinya kan mentang-mentang gue kreator jadi apa namanya nyakanya kan gue itu pengen viral padahal kan gue mah nggak bikin video kayak gitu juga komedi gue juga happy semua di Facebook di YouTube di TikTok kan Iya, ya udahlah pokoknya baik-baik aja lah Den lah, damai ya. Mungkin ada yang miskom atau gimana. Pokoknya nggak usah kedepannya jangan sampai terjadi lagi. Udah baik-baik aja gitu. Gua kan sebagai temen support aja yang mana baiknya gitu ya.
santai aja. Pada Iya. intinya kan, iya kan, pada intinya kan kita kan boleh tegas sama anak-anak didik di sekolah kan. Iya. Intinya hindari kekerasan aja, jangan sampai main kekerasan kan udah jelas. Tadi dibilang juga kan, malah sekarang kan sekolahnya yang malu, acak-acakan, matematikanya anak-anak pada bodoh gitu ya kan, ya dampak ke sekolahnya sekarang berarti para gurunya kemana aja. Jangan hanya tegas aja sama murid gitu ya kan, pelajaran kan yang paling penting. Iya. Ya udahlah, baik-baik aja lah. Soalnya kita mah nggak tahu masalah, cuman lewat aja di beranda. Aduh, kenapa gitu. Pokoknya sukses terus lah buat kontennya ya Den ya. Iya, sukses terus. Nanti kita PK lagi lah kayak dulu lah ya. Oke. Yo aman. Lanjut ya Den ya. Yo lanjut. Kita cuma nanya kabar. Iya. Gitu. Aku besok balik Jakarta. Balik Jakarta. Ya. Oh. Lanjut gibain lagi Bul, enggak ah? Udah beres. Iya itu udah aman, udah damai, ya. Pokoknya udah solusinya, nggak ada masalah apapun ya. Udah baik. Pasti adanya nanti di record sama dia, di hashtag sama dia. Tengok takutnya sama penonton ini nih. Iya, sama direkod bro. Dia nggak apa-apa, itu mah nggak apa-apa. Iya, kita kan nggak ngejelekin sambil teleponan. Kecuali kan aku ngejelekin sambil teleponan baru. Udah itu makan baik, gimana kabarnya, baik-baik. Udah damai ya Den ya, damai. Itu mah kalau dia ngomong begini ya, itu mah kita kan tadi ngomongnya masalahnya baik-baik gitu. Nggak ada apa-apa. Cuman kalau pribadi aku ya, aku kayak marah ya, aku nggak sampai diviralin ya, malah aku omelin anak aku. Sebenarnya gitu sih aku mah. Udahlah, kita ganti topik aja ya teman-teman. Panik Dad. Ngapain panik? Hello, anggap aja gue juga netizen ya. Bila perlu gue ngonten sama dia, suruh datang sini sama gue, si Dennya sini. Dan ayo Dan bikin TikTok sama gue Dan, soal kemarin Dan, masalah kemarin. Ayo kita ramein lagi yuk. Kita panasin dulu lagi yuk. Kita going lagi sampai matang Kesempetan ya, supaya aku naik viewers juga, nebeng. Aku mau pengen kasus juga, dia naik viewer, embeng. Dia mah gas aja. Ayo gas aja si Den mah, kalau diajak gas aja dia mah lo, gas. Itu naik aja, telepon naik lah, labs kita gitu. Iya. Dia mah gas aja lo. Dan gue lagi nge-lab nih sama Babul ya gue. Ayo Dan, ngobrol ya. Dan, gue lagi nge-lab nih sama Babul nih. Ya, ngobrol aja Dan, sini yuk. Nge-lab bareng kita bertiga sama Babul. Iya. Dan, gue lagi nge-lab nih sama Babul nih. Ya, ngobrol aja Dan, sini yuk. Nge-lab bareng kita bertiga sama Babul. Ya, kan nunggu balasan dia. Lu kapan balik ke Jakarta? Besok udah beli tiket. Oh, tiket. Ini lagi cari duit untuk gantinya beli tiket tadi. Lagi mahal tiketnya 1 juta lebih, guys. Iya. Lagi mahal ya. Arya udah ketak-ketik takut ada yang record. Ya pasti walaupun kita kemain aja, kita bertiga aja masih kerasa ada yang record. Iya. Penonton kan kita itu gak, masa ketua netizen Republik Indonesia takut sudah dengan masalah ketar-ketir gitu. Kita tuh kalau udah berani itu di sosial media ya berani tanggung semua lagi risikonya gitu. Asalkan satu, jangan kita bawa-bawa ras, agama, hukum kita bawa. Jangan itu yang ada undang-undangnya. Jangan itu kita sekarang gini nih ya, banyak orang yang memposting soal Mr. Dan kemarin bla bla bla. Itu hak, itu netizen berkomentar ya, termasuk aku gibah sama Babul. Aku netizen dan itu berhak, no problem, gak masalah itu mah ya.
Aku sama si Den itu berteman. Kita berteman sama dia. Aku aja pernah nginep rumahnya si Den juga. Tuh dia malah balas begini nih. Tuh. Ya lanjut. Gua lagi mau bikin konten dulu. Tuh orangnya tuh lagi oke. Iya. Oke. Konten terus. Ngomong-ngomong Facebook lu udah jutaan tuh penghasilannya. Wede, ada kali kecepretan. Anjing, ini setan ini. Emang setan kok. Kau udah banyak WD dari TikTok, masih aja meminta bedek duit di Facebook. Emang lo ngomong ya? Den mah si Den mah dia ngomong apa kayak kagak baper dia mah. Enggak diledekin dikatain apa dia mah enggak baper dia mah. Enggak baper dia mah. Enggak pernah baper dia, guys. Enggak baper dia mah. Dia mah cuma kalau masalah tadi sama guru itu mah masalah dia. Aku ledekin ngelep begini aku katain lu Den begini-gini. Enggak baper dia mah. Enggak. Aku kaget itu waktu itu aku lihat di Lambetura itu kaget kok kayak dance gitu. Aku cari tahu, cari infonya langsung aku. Sebelumnya ada masalah ya. Waktu sebelum siden ada lagi ya. Gak tahu juga tuh aku nggak. Ada yang digampar guru gara-gara ngerokok di dalam. Itu wajar, itu bukan. Iya, ada kan mamanya nggak terima itu. Ada itu sebelum kasus si Den kan ada lagi Den. Bul, ada. Nggak lama si Den. Masalah itu. Bukan durian, makasih semuanya. Kapan lagi? Makasih guys. Dua lagi guys, dua lagi. 4 lagi guys. 5 lagi guys. Ntar gue Senin baru di Sepatan baru gue bisa PK. Kemarin si Anggun itu acara apa ya? Si Anggun? Acara nikah aku diundang, aku nggak datang. Aku bukannya dia udah punya bini, udah nikah si Anggun? Dulu udah cerai. Oh dulu udah nikah cerai, terus ini istri yang kedua? Iya ini udah punya anak Bang Anggun. Oh pestanya ngundang ke si Komat, si ya, aku juga diundang. Oh. Pantesan si Anggun itu DM kasih Pingkan, ngundang Arya Pingkan, cuman telat bukanya. Ya, kalau kau datang pasti aku datang kemarin itu. Iya dia ngundang itu apa si Pingkan nyanyi acara pernikahan si Anggun. Si Pingkannya balasnya lama. Ya Puk, untuk beli bensin Puk. Buset. Begitu ya lah. Duh, bukan ini. Waalaikumsalam. Guys, kali tiga guys. Jangan lupa doain ya biar amin kasih Kak. Ya siap lagi. Terus Senin lo balik, Senin. Oh, Senin lo balik. Senin aku besok balik. Min. Nah. Bang kenal si Komat juga. Si Komat udah pernah ketemu sama aku di pagi-pagi ambiar. Dulu. Aku secara acara lab, dia acara siaran tunda. Pertama kali aku ketemu si Komat, itu dia lagi berdiri dekat pintu. Udah kayak nying-nying, kecil, kayak curut. Ngerumpuyuk kayak dekat pintu. Nah, mau manggil gua malu kali ya dia ya. Gua bilang, gua panggil aja, Mat. Bang Arya. Nih. Ya. Ada PT-nya nih, di PT dia ada dulu ya. Bentar ya, aku kasih tahu nih ya. Si Komat ketemu Arya. Nih, aku
Bo nggak pernah Bo. Assalamualaikum Besti, Masya Allah aku ketemu sama Assalamualaikum Besti, Masya Allah aku ketemu sama Aniakan sama Bingka Mambo ini di studio Trans TV ya. Sekarang mereka juga mau ke acara bagi biar ini udah selesai. Ini udah selesai ya acara kita. Nih ada artis juga nih, ini artis nih ya. Ini artis aku kasih tahu nih. Siapa tuh? By the way, Anda gemericik ya hari ini, dress code ya? Iya dong. Apa sih konsepnya, Besti? Ini ala-ala zaman 90-an. Oh lala. Siapa tuh? Gemes banget, Besti. Gemoy. Senang, Besti, hari ini senang. Seneng banget. Rosa dia sama lo. Hah? Wah, dewan jurinya Rosa si Melehoy. Pemirsa Anda siapa namanya? Wis. Cat Pelaku. Widih. Halo, nama saya Babul Hadis. Saya dari Pontianak. Usia saya 36 tahun. Bakat saya di atas kepala karang sambil joget-joget. Tuh. Kata juri sih dipuji-puji 4 yes, alhamdulillah. Oke, 4 yes. Ya, ya Allah. Tuh, ya kan? Babul lo. Mau dibuang. Meledak, soalnya Oh iya, itu. meledak, soalnya penuh power dia. Tepuk tangan dulu buat Babul. Aku malu sendiri tahu sumpah. Dengar suara gue tuh aku malu sendiri sumpah. Suara lu kayak nying-nying cempreng. Kakak sepatunya yang kasih sama Rosa masih ada nggak kemarin? Udah rusak kak. Bukan rusak, dijual karena DBU. Ya Allah, gue lihat kayak gitu gue sumpah malu sendiri tahu. Ini lagi ikut acara Indonesia cari bakat nih guys. Tahu lulus atau nggak tahu deh. Kalau lulus gas, kalau nggak lulus ya nggak apa-apa lah. Kita kan cuma mencoba lagi selagi ada gitu. Penting mencoba ya. Pengalaman guys. Siapa tahu tembus internasional gitu. Go internasional kan. Siapa tahu nanti aku diundang di Amerika Got Talent gitu kan. Iya. Ada Mr. Dan. Tuh Mr. Dan nyawer tuh, Mr. Dan. Dan. Tuh si Dan nyawer ke gua, si Dan nyawer. Iya. Gua naikin. Iya, naikin. Dia harus lab kan ini lab bego bukan komal. Cuma gitu. Sekali cerita secara intens. Jangan. Bersama Mr. Dan yang lagi viral. Apakah selanjutnya keviralan Mr. Dan itu penuh bulian atau penuh ke sanjungan? Kayaknya sih kalau Mr. Dan itu penuh bulian karena dari dulu selalu dibully. Karena dia nggak cocok selalu dipuji karena mukanya sama Arya sama-sama tipis dan longor. Gua lo bawa aja. Hah? Si Mr. Dan si kumis baplang ya, kumis lele. Kau suruh Mr. Dan naik, kita investigasi secara intens. Kita instan intervigasi selebritis. Selebritis TikTokers alias content creator yang ke ujung-ujung viral, ujung-ujung kena hujatan. Iya Den. Ada pepatah mengatakan Den, ya. Semakin dihujat, semakin banyak rezekinya yang lancar. Nah, itu untuk orang-orang yang dihujat. Buat Mr. Dan, semakin dihujat, semakin melemplem, nyusruk. Semakin dihujat, semakin bikin video viral lagi, semakin dihujat lagi, semakin hancur. Bul, kata si Dan, kasih gaji gue buat Babul, katanya. Gaji apa? Tahu gaji dia lu. Facebooknya udah banyak lu. Dia lu Facebooknya lu. YouTube-nya Facebooknya dia itu. Dia kan orangnya pura-pura ngontrak, padahal rumah dia gedongan.
Rumah lo tau nggak dia beli rumah di mana? Di Pondok Indah Mall, dekat Pondok Indah rumahnya. Mr. Den tuh masih miskin, hidupnya masih ngontrak, itu masih gembel. Beneran dia beli rumah di Pondok Indah. Itu loh rumah yang bekas uji nyali yang angker. Itu tempat lu kali sekarang kau tempatin itu setan ya disewa sama si Pingkan katanya sok-sok beli rumah, ujung-ujung sewa per hari. Pasti kali itu lu kali sama Pingkan. Wah Den, barusan gue ngomongin lo, gue gibahin lo, sini lo naik lo, sini lo. Lu tahu nggak tadi? Tadi gue telepon sama lu, gue lagi nge-lab, ya, tuh, suara lu kedengeran sama netizen. Naik lo, siapa cengcorang? Mana lo colok ape? Ayo kita nanti reunian, Mr. Dance, si Arya, si Alex, si Sadbor, Babul Besti. Ayo kita bikin duet maut. Bikin 5 geng keparat gitu. Aduh. Dia udah mana sih Dan itu? Masih typing nggak tuh? Mana tuh ada tuh masih typing nggak itu dia? Ayo kita secara kupas secara tajam. Kita tanya-tanya. Masih typing bang? Mana dia orangnya? Naik lo, cengcorang. Boxer lo yang warna kuning, boxer SpongeBob masih dipakai nggak sama lo? Aku ngebayangin guys, dia sama si Arya sama-sama cungking guys, sama-sama kurus. Oh ya Den ya, ngonten Romeo lu dan Juliet. Di sini hati-hati, ada Romeo dan Juliet lo, level 38 lo. Dia mau ngasih nama gue, mau terbangin. Tahu saya terbangin aja, isi WL aja. Lu ya Den ya, ngonten sering dipukulin sama bini lu, digetok-getok pakai piring, pakai kekenceng. Giran anak lu digetok sama guru lu, marah-marah lu Den lo. Gue sampai kaget tuh. Gue mau belain lu tadi mau datang Den. Iya, mau belain lu. Iya. Bukan anak lu aja Den, elunya sekalian gue getok lu. Udah lama gue pengen ngegetok lu. Tapi dia lucu loh sama bininya, komitmen dia, konsisten dia. Dia gitu. Tadinya dia ngonten sendiri. Sekarang bini diajak ngajak ngemis. Parah lu Dan, lu bini lu diajak ngemis, geblak lu. Apakah banyak lu juga? Bini lo juga diajak PK-PKan? Iya juga sih ya, keluarga ngemis ya. Iya. Kayak gue dong, single nggak pernah bawa-bawa orang. Keluarga gue nggak gue bawa untuk ngemis juga. Dia itu sih mantan lu si Michael itu orang Australia. Lu udah putus. Si bule. Belepotan. Kali dicabut banyak tainya nempel di itu di ujung kepalanya. Coba 50. Bagaimana gitu gayanya? 50 kena gigi, uang kembali, kena tai, cabut sendiri. Lu bukannya 50 juga, lu 20. Ya, murah lu. Ajak si Arya suruh ke Bandung guys katanya tuh. Sama si Den suruh ajak si Arya suruh ke Bandung katanya. Lu Jangan. Lu sama si Mr. Den suruh ke Bandung kau. Gue ngajak Mr. Den, gue takut nanti ditimpain tai. Soalnya dia lagi banyak dibully sama orang. Tapi nggak apa-apa, lumayan dia kan lagi anget-angetnya, lo pansos juga sama dia. Lumayan kan penonton kan, iya bagus. Lo wawancara gitu, aku yang jadi kameramennya. Dan dia kan lagi bikin status di wawancara, aku di wawancara, tengok lihat status WA-nya, kau tengok dulu. Kau tengok. Iya, pernah lihat di status WA dia, iya gue lihat. Iya. Lu nanti wawancara. Halo guys, kita sebelum wawancara, ayo guys kita wartawan dari TikTokers, dari Babu guys dan akan kita mau wawancara tentang Babu lo tolol ya. anak yang dibunuh sama guru. Kita langsung ke orang tuanya, kita tanya langsung sama orang tuanya, gimana reaksinya orang tuanya guys. Kita tanya
dulu sama orang tuanya. Mr. Dan, gimana tanggapan Anda? Anak Anda dipukul sama orang tuanya. Makanya Mr. Dan, jangan kau sering dipukul sama bininya gitu kan. Ujung-ujung kau yang anak lu dipukul sama orang tua. Hajang, ayo aku dukung. Kita laporin aja. Kita masukin. Ayo dukung. La 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 la. La 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 la. Gue ceritain gue Mr. Dan. Iya. Mungkin ini akibat saya ya yang sering dipukulin sama bini saya kalau ngonten. Makanya anak saya dipukul sama guru ya. Oh, ini kata Mr. Dan kompok kau katanya. Ya, gimana tanggapannya Dance? Kenapa tanggap kau bisa anak kamu dipukul sama guru? Itu kenapa asal usulnya? Apa anak Anda itu sebelumnya nakal naik di tembok atau gimana? Coba tanyakan. Tuh panggil anaknya kita wawancara dulu. Saya wawancara. Saya ngonten kalau dapat paus saya lari naik ke Pun Palem. Akhirnya anak saya naik ke tembok. Jadi ada peribahasa mengatakan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau saya pohon jatuh sama akar-akarnya ambruk. Makanya anak saya naik ke pohon, naik ke tembok. Karena saya ngontennya naik ke pohon. Dan saya sekarang kalau ngonten suka pakai daster, pakai baju-baju kecewean. Kutang bini saya gue pakai belak itu gantian gitu. Makanya Mr. Dan jangan kutang bini kau pakai baju daster kau pakai. Aduh, saya sering dipukulin sama istri saya. Ini gara-gara bini saya sering mukulin pala saya. Akhirnya tuh anaknya tuh dipukul sama guru. Bukan, kan? akhirnya pala otak saya langsung sengklek deh gitu. Sering dipukul pakai panci. Jadi gue pusing gitu. Cengcorang Lex ya, cengcorang. Ulang ngonten bias ya, cengcorang. Iya, ngonten kayak aku dibayar berapa puluh juta kau. Kompok kalian woi katanya semester dan kompok kalian. Emang kita kompok meleduk. Kita paling suka huru-hara. Kali kita paling suka gigibahan. Apalagi Mr. Dan. Ada peribahasanya begini, Bun. Netizen itu suka yang namanya keributan. Iya. Kalau lu nggak mungkin dipiralin, kita nggak mungkin tahu lah, karena lu viralin, jadi kita kan penonton, kita netizen juga. Iya, ikut kompor. Hello. Apalagi kita konten kreator juga, kan pengen pansos juga, Ikut pansos. Boleh dong, Den, aku ikut pansos. Kan dulu lu pansos sama gue tolongin. Sekarang gue dong pansos sama lu. Cocokan datang bibing lembek nih. Nih, bibing lembek datang. Wah. 3K garam. Ada ujung-ujung 3K garam. Apa? Kita lagi ngigibah ujung-ujung 3K garam. Agak lain ini. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu soal Mr. Dan. Dia nggak tahu. Udah nggak usah kasih tahu dia. Nggak usah tahu itu urusan tante-tante ya. Om-om nggak usah tahu om-om. Kata Mr. Dan apa ini nih ya? Datang lagi satu lagi kompong. Iyalah, ini bukan kompong lagi. Ini lebih meleduk kalau pingkan mambo. Sampai dikorek-korek kalau kita sama pingkan mambo. Bawa ke mama lah. Apa ke mulutnya. Makanya melebar gitu bibirnya tuh. Gue udah gatel nih pengen ngomongin si Dance. Coba omongin gimana. Coba. Aku pengen tanggapan. Aku pengen ini artis kita ya. Gimana tanggapan artis ego internasional tentang Dan. Ini pingkan mambo artis penyanyi kita. Coba gimana Mbak Pingkan? Lu Dan jangan marah kalau gue ngomong Dan ya. Lu mau gue benar mau gue enggak, no baper. This is TikTok, ini TikTok. Jadi nggak boleh baper ya Dance. Lu temen gue, semua temen gue. Gue bukan ngomong apa-apa nih Dan. Mau lu benar, mau gue salah, jangan salahin gue ya. Ini kan TikTok, bener nggak Dan? No comment gue katanya kata Dan. No comment katanya. Iya, jangan lo baper Den. Namanya juga lagi main TikTok. Oh, kalau baper main pacebok. Pacebok? Apa itu pacebok? Aku nggak paham. Ada yang lain. Ini kan si Den kan waktu itu redup kan, nggak punya penonton. Sekarang juga redup lagi ya katanya. Enggak, naik lagi tapi hujatan adanya. Loh, kok kenapa? Kenapa bisa dihujat dia? Coba kasih tahu Arya.
Kenapa ya? Kau aja lah. Kenapa dihujat? Tahu lah Kak Arya, kok setan kok Arya. Gue nggak tahu masalahnya. Kau aja. Gue nggak tahu masalahnya. Lu aja gue nggak mau. Lu aja gue nggak mau. Lu aja gue nggak mau. Lu sweet. Kita sweet. Masalahnya apaan sih? Lu jangan suka ngomong-ngomong yang nggak bener lu. Arya sama Lah, kau Babul. ngomongin, kau yang kalah, kau ngomong. Coba Arya, kau yang lebih detail, lu lebih lembeh, Jangan lebih hoak lembeh mulut kau. lo. Coba Arya. Si Den, anaknya Yeah. manjat pagar sekolahan. Sekolahnya katanya rubuh, ambruk, Pak Kerja katanya. Terus disentil sama gurunya. Si Den marah-marah, anaknya disentil sama gurunya gitu. Tanggapan Maria Carey bagaimana? Terus apanya yang wow sih? Tuh, Dari kan gue bilang soal- apa kagak nyambung bego. Aku yang ngejelasin. Si Den lagi viralin anaknya, lagi viralin gurunya karena gurunya itu tampek gitu? anaknya, tempeleng anaknya gitu. Terus si Den Tempeleng? viralin Oh. tuh. Terus diundang saat itu sampai disebut Kang Dedi, sampai Kang Dedi datang. Kang Dedi itu siapa? Kasih Kang Dedi nggak tahu, bodoh emang pinkan ya. Kan udah gue bilang, lu salah orang. Kan gue bilang, dia itu nggak bakal bisa nanggepin hal-hal seperti itu. Dia taunya nyari kereta, 2K lompat kodok, goblok. Kalau 5K gigit kaki meja, kan lu gue bilang apa? Lu nanyanya sama dia, kan tolong lu mah Bul. Salah orang lu, bego. Yang, tolong ambilin itu yang, ambilin belanjaan yang, tolong yang. Di mana? Suamiku sayang, di bawah sayang. Iya, ntar aku ambilin. Sekarang lu mau makan. Aduh, guys, kalian ngobrol dulu ya berdua ya. Aku ambil makanan dulu buat. Ya. Ujungnya disuruh-suruh juga kan Arya. Nggak apa-apa kan gitu kan anak lagi mau makan. Dia juga kan mau kerja, kasihan dia. Dia banyak butuh biaya soalnya. Ya Ping ya. Yo IR. Oh iya. Lo yang paling tahu ngobrol tentang dulu berdua. Gue tinggal dulu. Ar. yang Gimana sih ceritanya? ujung-ujung enak yang ujung-ujung ambil belanjaan di bawah yang sentiang kali. Ya kan yang dulu Bul biar mau Bul, kalau kita suruh kan takutnya nggak tahu. Iya kenapa yang? Oh, Ini naruh di mana yang? Nyusu dulu aku nyusu. Pala lu nyusu. lah susunya besar tuh Arya, kau susu aja dulu. Sama sekali nyusu sama dia langsung keracunan langsung. Bener juga sih. Iya bagus. Ini suami yang nurut sama istri. Kadang-kadang kan suami disuruh-suruh istri nggak mau, gengsi gitu kan. Kalau ini enggak guys. Ini namanya kompor ini. Kalau Arya mendingan disuruh, tapi ngasih duitnya biasa aja daripada dia diporotin duitnya nggak disuruh-suruh. Mendingan dia disuruh dia mah. Mendingan dia suruh. Dia mah lebih suka disuruh daripada dimintain duitnya. Bagus. Daripada duit gue melayang, mendingan aku disuruh-suruh gitu ya. Iya, mendingan gitu, murah kata dia. Murah. Hai, kok itu pingkan susu lo kok gede banget itu. Enggak, ini lagi kepencet aja sama bajunya. Mana setan? Gak ada apa-apa kok setan di sebelah. Oh, lu sama setang. Apa itu 229 itu segitu doang? Lu keluar TU di situ ya. Gue guling-guling di lobi hotel gua. Yuk. Mana punya si Arya itu? Nggak belum naik dia itunya. Lo tekan lah. Apa? Bluetooth connected. Tunggu, belum jadi. Ya, nggak bisa kepencet. Satunya lagi pergi setan. Sabarlah Terus nunggu. dia viralin gurunya. Iya, terus ujung-ujung Kang Udah Deddy gitu dia datang. dihujat siapa? Kang Deddy itu siapa sih? Itu gubernur di Jawa Barat. Gubernur. Iya, gubernur. Terus Kang Deddy bilang apa sama? Ya didamaikan lah Mr. Dan sama si gurunya. Oh, didamaikan. Udah damai. Tapi kan penonton kan masih hujat Mr. Dan karena
itu kan kalau mungkin gitu kok itulah gitu apa gini lah gitulah gue belum paham sih. Mungkin kau ajari sendiri anaknya jangan masuk di sekolah, pindahin aja mungkin gitu. Oh, jangan jelekin gurunya maksudnya gitu. Mungkin iya gitu, banyak yang berpihak sama gurunya. Jangan viralin gurunya gitu maksudnya. Kalau gurunya udah viral, muka gurunya sangar juga sih, kayak preman sih aku lihatnya. Lihat muka gurunya gitu. Agak-agak kejam juga mukanya, sangar. Kayaknya brutal kayaknya gurunya juga itu. Nah gini, kalau orang kalau anak kita dijahatin orang, kita nggak usah balik kayak gitu, nggak usah balas gitu maksudnya. Diomongin aja gitu. Kalau nggak digituin kan mungkin dia belum kali, masih takutnya gitu, nanti ada takut kejadian lagi kalau nggak dipiralin. Dan kali ya. Yes, ya enggak lah. Aku sih belum paham. Kalau aku dulu sih sekolah dulu, apalagi sama tempeleng, udah. Tapi aku nggak ngadu sama orang tua sih. Kalau gue dulu udah mental gitu. Ada-ada aja itu Mr. Dan. Namanya nggak tahu lah, namanya juga mungkin nggak tahu aku di posisi dia mungkin. Lama amat ngambil belanjaan. Iya, zaman dulu kalau ngasuh ke orang tua malah bisa ditambahin hukuman Iya, kalau dulu kok ngadu dipukul sama guru, ngadu sama orang tua malah dipukulin kitanya, bukan orang tuanya gitu. Kalau zaman dulu, kalau gimana kau dulu kepingkan? Kau pernah dijahatin nggak lu dulu sama gurunya? Pernah gue di zaman SD ditabok tangannya sama guru matematika. Tapi nggak ngadu sama orang tua kan? Mungkin gue bego kali ya, jadi gue nggak ngadu, diem aja. Kalau dulu kan nggak zaman sosial media, kalau sekarang kan yang cepat viral. Ya juga sih. Pernah waktu itu gue kan gue bahasa Inggrisnya jago, terus gue bahasa Inggris gue dikasih angka 6 sama gurunya, gara-gara gurunya tuh aku kalau di kelas tuh aku komplainin mulu, Bu ini harusnya begini gini. Terus aku dimarahin gitu. Terus nilai aku dibikin jelek di rapot. Aku langsung samperin kepala sekolah. Pak, gak bener nih Pak. Oh enggak, gue inget dulu waktu tangan gue dipukul sama guru, aku sendiri yang marah-marahin kepala sekolah gitu. Akhirnya gurunya dikasih SP gitu sama kepala sekolah gitu. Dulu gue kalau dibikin marah sama guru atau siapapun, langsung gue lapor ke kepala sekolah gitu. Langsung gue lapor, terus gue langsung tolong ini guru nggak bener nih gitu. Jadi mama gue nggak tahu. Gue kalau berantem sama anak geng lain, terus gue ajakin tawuran gitu di lapangan dulu. Jadi gue preman gitu. Jadi gue nggak ngadu ke emak gue sendiri yang ngajak di lapangan sekarang gitu. Dulu, kalau sekarang iya. Sekarang enggak, sekarang mah kalem, biasa aja. Sekarang kan lo udah punya laki, bukan zaman sekolah lagi. Kalau sekarang, kalau gue digituin, kalau anak gue digituin, kira-kira gue nggak viralin sih. Cuma langsung gue keluarin aja sih, bikin sekolahan sendiri, kan gue orang kaya. Agak maksudnya lain gue enggak sih, kalau anak gue digituin, gue nggak viralin, cuma gue aduin ke kepala sekolah, gue bikin laporan ke menteri supaya gurunya itu dikasih SP gitu. Tapi gue nggak diviralin di sosmed, tapi gue jalur dimana jalurnya itu bukan sosmed. Jelekin orang itu kan suatu kejahatan. Nah kita
langsung ke menterinya, kita suruh menterinya itu SP gurunya gitu. Jadi gurunya itu nggak boleh ada tindakan seperti itu lagi gitu. Tapi kalau mau di sosmedin nggak apa-apa, teman. Jangan sebut nama sekolahnya, kayak bilang aja saya kalau ada anak yang diginiin tolong nggak boleh kayak gitu. Ngerti gak sih dari tadi? Lu pada orang bodoh kali ya, ngomongnya bongok lu berdua. Alia, Setan. ngomong ya. Yo jangan nyari koin terus lah. Otak lu diisi loh. Satu orang satu mawar, guys. Ayo Apa guys, kali? Ya udah nggak tercapai lagi. lu kebanyakan ngomong sih. Ya lu orang diem aja, gak ada yang ngomong. Ya begitu maksudnya. Kalau lu ya, kalau anak lu digituin gimana kira-kira ya? Viralin apa gimana? Kalau Biji cowok mana ya, ya? Biji mana? lihat masalahnya dulu. Udah kayak menteri lu ngomongnya. Ya kalau bandel parah, ya kan, sampai dijewer, dicubit, ya udah tanggung sendiri. Kau bandel, kau nakal, ya mau papa tambahin, cubit lagi. Udah lain kali jangan ulangin lagi kayak gitu, selesai. Kalau ditempelin kayak anaknya si Mr. Dan gimana? Ya sama, nggak jauh dari itu. Sama, Pertanyaannya lu bakal viralin gurunya kagak seperti dance gitu? Enggak bakalan aku Lu viralin. apain? Ya, aku cuma ngomong sama gurunya, lain kali untuk kalau anak saya kedua kalinya kayak gini, jangan pukul lagi, langsung panggil saya. Saya pukul dia di depan guru. Saya cubit dia langsung di depan ibu sama bapak. Udah aku gituin aja. Lagian kali dia kepleset kali, jadi pagernya jatuh, bukan sengaja ngerusakin Kan kali. lagi pula kalau anak naik pagar sampai rubuh, buset itu baru pagar, bisa-bisa besok-besok sekolahnya dibakar sama anaknya. Bisa-bisa ruangan BP ditaruhin minyak tanah, di bensin dibakar. Lu dengan kata lain lu bilang itu Mr. juga Dan. masalahnya Arya. Mungkin dia kan aku dengar-dengar ada yang ngerokok gitu. Rokok mah parah, udah keluar kode etik di pendidikan kalau udah ngerokok di dalam kelas mah. Kecuali lu ngerokoknya di warung, nongkrong, di luaran. Itu mah kalau udah kalau udah di dalam kelas, di suatu lingkungan kelas, itu guru berhak menegur ataupun menjewer kalau udah di dalam lingkungan sekolahan. Kalau di luaran itu di warung, dia lepas dari sekolahan, ya pulang terus dia ngerokok masih pakai seragam, ya kan, itu udah di luar jalur, berarti itu urusannya orang tua. Kalau urusan yang ngerokok di dalam kelas, berarti itu guru urusannya. Kecuali anak gue yang ngerokok, pulang sekolah dia ngerokok di luar dari selesai sekolah, terus ketahuan sama guru, aku urusannya karena itu di luar dari sekolahan, aku gagal, kenapa nggak suruh pulang, kenapa nongkrong, kan gitu. Jadi kagak bener tujuannya. Tapi kalau di dalam kelas, ya di ruangan ataupun di WC, di mana itu udah lingkungan tanggung jawab guru, itu menjelekkan citra sekolahan. Gitu, nanti kebarutnya guru yang nggak bener nanti timbulnya. You understand? Lasron. Gua mau nyari duit susu anak lagi. Nama kalian dua terbang di situ, nama kalian berdua gue kubur badan gue. Tinggal mata gue dengan hidung gue dengan mulut gue. Mampu nggak kalian berdua? Kita jangan bahas dulu. Pasti kita mampu. Pasti mampu karena di sini ada Mr. Johnny, pasti mampu. Hati-hati kok dek, Johnny lagi di atas terbangin. Terus Sultannya pingkan. Kau ngomong dia datang ke aku kau meninggoy kau babu. Cepat. Jangan cepat. Nama kau dua-dua kau terbang dipingkan apa di area gue kubur badan gue 1 match. Lu keluar TU ya, gua aduk-aduk nih rambut gua sama susu. Udah gitu gua guling-guling di lobi. Berdua keluar TU, gua minum susu jahe. Maksudnya?
Lu Enak berdua banget hidup lo. Keluar itu. Lu berdua keluar singa aja dua. Aku ngocok depan kamera. Mata kau bapak kau. Ngocok Maksudnya kue. ngocok telur. Oh si Arya Gue. pikirannya. Gue dapat 20 TU, gue nyusu Mambo. Langsung. Apa kali? Nyusu mambo kau tuh udah expired Arya. Habis kau nyusu mambo langsung keracunan kau. Makanya kau berdua kalau PK menye-menye. Jadi itu gak ada sultan yang mampir ke lu berdua. Longor. Ya udah kau kerasin aja, jangan banyak omong. Mana kau yang sebut-sebut tadi? Nah kami daily, kau gak daily, kau main thread. Ya kalau Hah? kau gimana nggak daily, kau pagi-pagi jam 6 udah nge-lab. Ya itu urusan gua. Kenapa lu ngurusin bangun tidur gue? Emang lu siapa gue? Babol. Hah? Lu ngaca ya? Lu tuh nggak Lu laku bangun dari tidur, dulu. Bukan cuci muka, bukan gosok gigi, bukan mandi, langsung buka HP, langsung nge-lab, langsung Ya, terus? dandan. Terus hubungannya sama lo? Dengar ya Hubungannya sama lo? Apa lu capung? Serabi lu sama lobang matahari babul masih enakan lobang matahari babul, tahu nggak lu? Jaga mulut kau yang bau itu Arya. Jaga mulut kau yang bau itu. Sepet-sepet kalau dimasukin kayak lendar-lendar keluar dicabut keluar emas. Bisa dijual. Serabi lu kalau dicabut nggak keluar emas, kalau babul ya keluar emas. Serabi aku itu ada bantal-bantalnya. Jadi kalau kau masuk, kalau kau pegang serabi aku itu mengandung bantal. Jadi kau pengen bobok di atas serabiku. Enggak, Mengandung bantal. Ada kacang, ada kacang kedelainya. Kalau babul bunga mataharinya itu mengandung penyakit rabies. Kalau si Arya napasnya aja dia itu bisa membuat orang itu pingsan saking baunya mulutnya dia. Berarti kau merasakan. Iya. Gimana kau ciuman dia sama Arya? Ya gua pura-pura ngebayangin aja sama Brad Pitt gitu. Aduh. Gua pura-pura mulut suka gue aja. Mulut gue itu mengandung apa tuh sepiteng uapnya. Iya bener. Bayangin ya. Dia itu. Kalau Arya sama Pingkan cipokan bibir gimana? Arya si Pingkan rasanya tuh enak. Bos. Mulut gua bisa masuk karena dia Pingkan memble. Tahu nggak lu? Rasanya kayak ciuman sama orang kampung. Rasanya itu gue ke warga negaraan kerajaan gue turun kasta. Jadi turun ke kasta rakyat jelata. Astagfirullahaladzim. Ya ini gue PK aja gue udah ketularan rakyat jelata dengan mereka. Kalau babul mulutnya bagaimana babul? Waktu gue dicium babul ya, itu... terus terang ya sama lu, tajam-tajam, banyak beduri-beduri. Gimana tuh ngebayangin dulu gue? Jujur aja ya. Tajam. Sayang aja nih temen gue ya. Emang ada bibir tajam? Tajam ya gue, kumisnya dia kayak kumis lele. Ih. Gue kalau bukan temen sama dia, ogah gue dicipak-cipuk sama dia. Sayangnya dia temen gue. Waktu ke Ayon kan Arya diginiin. Ada diginiin. Tuh untung gue gak cemburu. Guys, di mana-mana. Untung gue gak cemburu. Begini nih. Halo bro, wis, gimana bro? Kalau dia enggak gini, Arya, pakai perasaan lagi nyiumnya. Dia tuh tiap malam kalau mau tidur dia ngebayangin Arya sambil ngebayangin yang gimana karena si gitu. kamu panjang banget Arya sampai kelek-lekan. Iya, bisa dilipat bol. Ya kan ngegibah lah aku mau cari susu anak kalian lebih bagus itu tukang gibah sama tukang gibah PK bagus itu. Mana ada gue tukang gibah, kita kan ngomong dengan fakta. Iya, Siden masih Siden lagi nggak ada lagi dah, nggak ada deh Siden ya. Nggak ada. Lu PK sama siapa sore? Nggak ada, gue random. Oh random. Ntar Senin lah, baru gue mah Senin sampai Jumat baru bisa. Iyalah. Lu nge-lab aja penonton lo udah banyak.
Soalnya di sini mah susah kalau mau nge-lab itu kayak barbar, kayak apa suara kan harus kenceng. Kan suka nyawer di aku, langsung naik viewers. Kenapa? Karena penonton aku kompak. Siapapun yang nyawer sama aku langsung di-follow sama penonton aku. Tuh, Kak Rohel, apa itu? Tuh, aku paling gede gitu beginian, sumpah demi Allah. Ngeganggu loh. Apalagi gue kalau lagi ngomong seolah-olah tuh ngelunjak loh. Iya, lu kayak begini deh. Lu lagi duduk sama teman-teman ngobrol. Tiba-tiba lu lagi ngomong begini, lu dijejelin tisu mulut lu. Oh. Sakit nggak lo? Digituin sama temen. Tuh kayak dia tuh. Kayak dia tuh yang tadi tuh ngasih tau sama si Helda rombongannya tuh. Hah? Sakit nggak lo? Digituin. Kesel lah. Ini lagi siapa lagi pakai foto gue lagi nih. Hah? Namanya Sambal Lado, rambutnya kuning, percis kayak kepeprekan tai. Siapa? Viral di mana-mana, di WA, di Ono, di itu. Hah? Heran deh. Sekalian aja lu pajang di tiang listrik tuh. Tulis di situ hubungi sedot WC. Kesel gue. Foto gue pada dipakai-pakai. Itu dia. Dadah. Ini lebih parah ngelunjaknya. Ini lebih lu ganteng amat bang. Fitnah ya. Lu jangan fitnah gue ya. Gue ganteng ya. Apa lagi nih? Nih. Ini dia tuh. Tuh ya si Halida tuh. Rombongan jamaah umroh. Kasih lo artinya lo. Ini dia tuh. Rombongan jamaah umroh. Si Helda, siapa lagi tuh tadi tuh? B aja sih menurut tuh. Iya, gue B aja dibilang ganteng. Ih, mata lu tuh ketarak semua ya penonton. Dibilang di mall ketemu gue katanya aslinya lebih ganteng guys daripada di TikTok lu. Di TikTok tapi aslinya wow. Iya, kenapa sih kalian pada bilang begitu? Aku aslinya lebih cakep. Heran dikatain dia aslinya cowok banget loh, tinggi, kulitnya hitam manis gitu, cool. Semua orang pada minta foto sama gue di posting selalu FVV. Hah? Selalu aja FVP. Dia bilang gue aslinya mirip Johnny NST. Katanya bilang gitu, gue mirip aslinya Johnny NST. Nih, lihat nih. Lihat nih. Terus banyak yang bilang, kata yang komen sama gue, dia lolos lo di kamera orang. Hello? Anjir, ternyata dia lolos di kamera orang. Hello? Maksud lo apa yang ngomong gitu, gue lolos di kamera orang? Hah? Apa sih lo maunya? Kesel. Segala gue bilang lolos di kamera orang. Terus gue nggak lolos di kamera gue sendiri. Apa karena HP gue Infinix? Apa gue HP-nya Infinix yang beli di Baimong 1.200.000? Hah? Sedangkan HP kalian earphone. Heran deh. Om, apalagi nih orang nih, manggil-manggil gue. Siapa ini? Oh, lihat lo, gue viralin lo ya, manggil-manggil gue Om. Dan, bisa diem gak sih lo? Semuanya. Ini siapa sih manggil gue Om? Jangan pernah manggil gue Om. Gue kalau dipanggil Om, bawahnya gue pengen cek M-banking ya. Mau Om transfer? Hah?
Mau om jajanin ke mall? Om transfer mau? Tapi pulangnya check in ya. 3 celup sama om ya. Enak aja panggil om dijajanin ke mall tapi pulangnya pulang aja begitu naik Grab. Hello, ke hotel dulu lah mampir. Jangan panggil gue om. Ngerti? Panggil gue tante. Tante Peggy Melati Sukma, harum sepanjang hari. Nih, gue kayak film gerhana ya. Gue kayak film gerhana jadi. Panggil gue Tante Germo. Karena gue tuh mami. Tahu gak lo, gue tuh mami ya. Gue tuh pendiri LC. Tahu gak lo? Bacot kalian ya. Panggil gue om. Kurang asem ya. Gue pengen berak. Om sayang aku nggak? Siapa panggil gue sayang lo? Ih, pala lu peang sayang. Gue udah punya suami ya. Lu nggak tahu suami gue siapa? Artis terkenal, Pinkan Memble. Tuh suami gue. Gue itu adalah istri sama kondo yang dinafkahi oleh suami. Ngerti nggak? Lu nggak tahu ya? Laki gue tukang donat terkenal. Allah. Sekarang dia buat produk baru yaitu namanya jereng, makanan dari sagu. Tahu lu jereng? Yang jereng itu loh, yang bulat itu kayak makanan sagu, jereng. Kalian beli di keranjang kuning. Tuh. Cireng om. Cireng. Jereng ego. Mata lu jereng, Det. Tahu tuh lelaguan aja si Mambo bikin cireng. Apa kali coba ya artinya? Nyawatin lu deh lu, makin lama kesini-sininya ya. Segara dagang cireng. Kenapa lu nggak pakai gerobak aja Mambo? Cireng dimasukin keranjang kuning. Kenapa nggak pakai gerobak aja ya, dekat mall situ di depan? Kalau nggak lu pakai gerobak Mambo tuh dagang cireng ya, buka kiosnya tuh dekat Alfa, gerobak ketaruh dekat Alfa situ, laku ya. Enak gak om cirengnya? Jujur enak cirengnya. Gue baru kali ini yang ngomong ya soal enak ya, oke? Jujur enak cirengnya. Kalau lu nggak percaya beli aja, coba. Gue udah nyobain, cuman gue belum nongol aja muka gue ke media sosialisasi ya. Coba kalau gue nongol review cireng dia, dijamin kalian kapok. Nyesel kalian. Harga cirengnya berapa juta? Murah kok, nggak sampai ngegade BPKB motor Beat. Murah, aku kan bilang murah cirengnya, nggak sampai ngegade motor BPKB Beat. Enggak, murah kok. Berapa ya? Gocap kalau nggak salah. Gocap murah kan? Gocap murah lah, gocap masih gitu. Murah. Iya 35 sampai 40 murah lah segitu mah. Lagi di kampungan kalian berapa cireng? Kalau di kampung aku sebenarnya goceng banyak. Ceban ge sabrak-abrak. 2.000. Hah? 2.000? Berarti mahal ya, Go? Cireng gocap apa? Ternyata gue ditipu sama si Pinkan. Ditipu, kata dia murah. Ternyata di kalian cuma 1.000, 2.000 cireng. Ternyata gue ditipu sama dia. Katanya murah gocap itu. Kurang asem ya si Pinkan ya. 1.000 di kalian. Parah. Tapi kita penasaran ya kan.
50.000 tuh cireng itu rasanya seperti apa? Apakah rasanya termambo-mambo? Sampai ternano-nano? Atau sampai rasanya terping-ping-ping-pingkal? Apa rasanya sampai teraria-aria? Kayak gue yakin nih, cireng rasanya itu rasa akhirat. Yakin sih gue. Arya PA, lu yang PA, kurang ajar lu ngatain gue PA. Cirengnya keras tapi ya empuk lah, keabongan dia sampai bikin cireng sampai keras begitu. Udahnya gue nyicipin pisang goreng dia gigi gue nggak pada ada, tuh, ya kan? Lu lihat aja, masa cireng sampai keras begitu, parah sih si Pingkan tuh, sampai cireng sampai keras begitu.